Hari ini kita lagi ada di Bandung, teman-teman. Kita mau ngebahas salah satu hunian hasil karya dari AAccent Studio. Ini salah satu arsitek yang terkenal juga di Bandung. Dan ini bentuk bangunannya pun unik banget. Jadi dia ada dua masa bangunan, tapi berada di dalam satu kafling dan difungsikan sebagai bangunan yang berbeda juga. Ya udah, kita langsung bahas saja di episode inspirasi kali ini. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita udah ketemu sama Kak Marta, arsiteknya dari AAccent ya Kak ya? Boleh memperkenalkan diri dulu Kak? Iya, halo, nama saya Marta Aurelia, saya dari AAccent Responsible Architecture. Oke, nah AAccent ini juga basisnya emang di Bandung ya Kak ya? Kita base-nya di Bandung kantornya, tapi proyek kita ada di luar kota juga. Oke, apakah di Jabodetabek juga banyak juga Kak? Jabodetabek banyak, Oke. rata-rata justru di Jakarta sih proyeknya. Paling jauh Kak? Kita ada proyek sosial di NTT, Kalimantan, tapi kita juga ada sih komersial di Aceh juga. Oke, jadi udah di mana-mana ya teman-teman ya. Gitu. Oke, dan kita akan bahas nih salah satu hasil karyanya. Ini yang menarik banget sih Kak. Wah, jadi ada dua masa bangunan yang berbeda gini. Betul. Ya. Oke, tapi sebelum kita bahas desainnya, boleh tahu dulu nggak Kak, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Jadi luas lahannya itu di 220, sedangkan luas bangunannya di 115. Kalau lebar itu sekitar 7-8, panjangnya itu sekitar 200 bagi 7 berapa ya? 30 ya kalau 7 meter ya? Betul, Karena agak panjang sih. Emang panjang banget ke belakang, dan ini kan juga posisi di Bandungnya yang agak atas ya Kak ya? Iya, betul. Jadi berkontur sampai ke belakangnya, nanti teman-teman bakal lihat lebih tinggi. Iya, betul, bagian belakangnya lebih tinggi daripada depannya. Oke. Nah, ini boleh tahu Kak, ini konsep desainnya seperti apa sih? Kok tiba-tiba ada dua bangunan, yang satu lebih tinggi, yang satu mungkin agak sedikit tidak terlalu tinggi? Oke, mungkin aku jelasin dari fungsi dulu ya. Jadi kalau fungsi itu sebenarnya dia sebagai akomodasi penginapan. Disewakan, tapi dia tuh ada dua villa berbeda. Jadi bisa disewa oleh dua kelompok berbeda gitu. Jadi villa yang lebih kecilnya itu untuk mengakomodir 2-4 orang, sedangkan yang besar untuk 6-8 orang. Tapi kalaupun mau disewa keduanya bebarengan juga bisa ya, jadi lebih eksklusif lagi untuk acara satu keluarga besar ya kan. Menurutku pribadi ini salah satu cara yang efisiensi untuk menyulap lahan yang tadinya untuk satu rumah, tapi bisa jadi area villa yang bahkan bisa disewakan kepada dua grup yang berbeda tapi dalam satu waktu yang sama. Menarik. Kalau aku lihat tadi sebenarnya kita kan udah masuk juga ya teman-teman di balik layar ke dalam. Ternyata penggunaan materialnya tuh beragam sekali sih kalau kulihat di rumah ini. Dan yang menariknya juga, rumah ini dibangun tidak ada batanya ya Kak ya? Betul. Full strukturnya pakai baja? Full struktur pakai URF, dan juga dinding kita nggak pakai bata, kita pakainya sandwich panel namanya. Oke, mungkin ada alasan tertentu kah Kak kenapa dibikinnya seperti itu? Jadi kenapa kita pakai struktur IWF? Karena kita ngejar fleksibilitas ya. Jadi ruangannya tuh nggak ada kuda-kuda. Terus kita bisa punya pengalaman ruang yang mungkin bentuknya segitiga dari luar, dalamnya juga kerasa segitiga gitu. Itu kita mengejar bentuk yang seperti itu. Kemudian untuk dindingnya sendiri, kenapa kita nggak pakai bata? Karena sandwich panel itu dia punya insulasi. Kita ingin menjaga thermal di dalamnya. Karena sebenarnya penggunaan UF juga itu biasanya kan makin dekat sama plafon tuh kita, jadi kerasanya lebih panas gitu. Jadi kita pakai sandwich panel biar thermalnya tetap terjaga dan juga dia lebih ringan. Boleh kita agak merapat ke sini nih Kak. Yang disebut sandwich panel itu, cuman ini kan dari luar juga nggak kelihatan ya? Ini kayak betul, pakai bata tempel aja ya? Sandwich panelnya ini tidak terlihat, jadi di finish lagi. Ini pakai bata tempel ya berarti? Betul, ya Kak ya? Pakai bata tempel. Bata tempel juga nggak kalau yang di bagian interiornya? Enggak ya? Kalau ini udah termasuk ruangan servis, jadi cat. Nah ini teman-teman ada yang menarik juga. Ternyata sininya ruangan servis. Betul, ini servis. Dan tidak terhubung sama rumah yang sebelah sininya ya. Jadi memang di villa tuh butuh sih area servis, walaupun penghuni itu pengennya private ya, privasinya terjaga. Jadi kita buat si servisnya tuh di depan. Nah teman-teman, kalian juga bakal bisa lihat nih skematiknya, diagramnya ya, unik peletakannya semuanya ruangnya. Nah ini juga aku salah fokusnya sama ini nih Kak. Ini material genteng bitumen kah? Iya betul. Fasadnya itu bitumen. Dan dibikinnya full ya kayak dari yang bagian vertikalnya sampai bagian yang pelananya situ ya, segitiganya ya. Jadi sama atap ini materialnya looks-nya sama gitu, fasad dan atap.
Terus ini kalau aku perhatiin juga, ini dinding di sekitarnya kan dibikin cukup tinggi juga karena emang ini berkontur ya Kak, antara Betul. tetangga satu dan lainnya juga Iya. kan ada berundak gini ya. Betul. Oke, menarik. Dan ini area carportnya cukup untuk 2 mobil. Iya, 2 mobil dan motor. Untuk mengakomodir itu ya Kak, kalau ada 2 keluarga yang berbeda Iya. menyewa ini ya. Betul. Boleh kita kesini nih Kak? Boleh. Nah, menariknya teman-teman kalau kita lihat jadi tidak ada pintu masuknya di situ karena kita digiring ke sini. Iya. Nah, gimana nih Kak ceritanya Kak? Kalau alasannya sendiri kenapa dibuat ke samping dan satu aja ya aksesnya pada 2 villa itu sebenarnya karena kita mau bikin carport yang lebih lebar aja sih, jadi lebih spacious. Makanya si entrance-nya kita kesampingkan dan cukup satu aja sih sebenarnya gitu. Oke. Dan materialnya ini sebelum bangunan ini ada, itu bangunan yang sebelumnya menggunakan genteng merah. Kita ganti batu splitnya menjadi perserpihan genteng merah. Jadi seolah-olah seperti batu split padahal ini dari genteng merah ya? Iya, tanah genteng liat ya? merah dari bangunan sebelumnya yang tidak terpakai. Ini tukangnya mecahnya berapa lama? Iya, dipecahin. Satu-satu. Oke, terus kemudian jangan nggak lupa juga ya teman-teman ya ada pagarnya juga nih bagian depannya. Ketika ada tamu menginap ya tetap masih secure. Sebelum kita masuk ternyata di sini juga ada seperti slope gardennya ya Kak? Iya, ya? betul. Tambah semakin menyatu ya sama satu desain ya dengan keseluruhan bangunannya. Gitu. Jadi kita selalu melihat bahwa area hijau tuh bukan bagian terpisah dari bangunan gitu. Makanya kita bikin dia seakan-akan menyatu. Dan sebenarnya area carport ini sangat kurang area buat tanaman hijau. Oke. Jadi kita coba bikin slice-slice atau area-area yang sisa ini dimaksimalkan sebagai area hijau. Oke. Ini makanya ada mangga ya ini ya. Iya, udah lebat. Cuma kalau udah ada pohonnya banyak sih bisa kita ambil ya mangganya, Iya, cuma belum itu ada nih. kecil. Oke, boleh kita masuk nih Kak? Boleh. Tuh, teman-teman menarik kita diajak belok sini dulu, lurus ke situ, terus belok lagi ternyata nih Kak. Iya. Nah, ini adalah area servis yang tadi Kak Marta bilang. Iya, betul. Oke. Dan ini seperti menyatu aja ya sama bangunan rumah ya padahal ya. Iya. Aksesnya cuma ada dari sini. Betul, aksesnya dari dalam nggak ada. Jadi ini area servisnya. Itu jadi penjaga villa itu cukup di sini aja sampai sini dan kalau butuh juga nggak jauh gitu. Oke. Dan di sini juga ada hidden door buat gudang. Oke. Sini ya. Iya, buat gudang-gudang. Karena kan emang teman-teman walaupun kita nginep di villa kan kadang butuh bantuan dari penjaganya. Iya, tetap butuh bantuan. Oke, boleh kita geser ke Iya. sini nih Kak. Oke, nah ini langsung kelihatan ada 2 pintu akses ya Kak ya. Iya, betul. Oke. Ada 2. Oke, dan ini ketika masuk sini benar-benar tadi kan kelihatan bangunannya tinggi-tinggi banget. Ternyata ceilingnya pas sini juga nggak terlalu tinggi ya Kak ya. Iya, betul. Oke, tapi nanti pas ketika kita masuk ke dalam tiba-tiba ruangannya wah tinggi Iya. banget. Boleh kita kesini Kak. Nah, oh iya satu lagi Kak. Sebelum kita masuk, maaf nih ya. Ini ternyata juga ada kacanya temper Iya, di tengah-tengah sini yang berfungsi untuk memisahkan kedua bangunan ini Kak. Iya, jadi sebenarnya di sini juga kita mengusung passive design ya. Jadi kita nggak banyak gunain listrik untuk ventilasi alaminya atau cahayanya tuh tetap ada. Jadi di sini kan ada entrance nih. Walaupun lampunya nggak dinyalain, ya tetap ada sinar matahari yang masuk dari si skylight ini. Tapi tetap nggak kehujanan karena ada skylight ini. Dan ini juga benar fungsinya untuk memisahkan kedua bangunan. Tuh, kelihatan nih ada beda nih kan ada satu lorong kecil gitu ya. Yuk kita masuk ya. Oke, kita masuk ke dalam, tapi ini menarik ya, pintunya emang dibikin tersembunyi. Iya, hidden bikin door. tersembunyi dan pakai bata tempel juga. Mata tempel, jadi biar sama ya. Dia sama semuanya. Oke, Gitu. yuk masuk yuk Kak. Oke. Wih, bener ya, pas masuk emang di sini tinggi banget. Betul, tinggi banget. Ini kalau sampai atas, yang ujung itu berapa? Atas banget ya, Tingginya? itu mungkin 8-9 kali ya, sampai atas 8-9. banget itu. Karena ini terbagi jadi 3 lantai. Nah iya, kalau misalnya yang lihat ke arah sini ternyata emang dia dibagi-bagi ya. Betul, sistemnya dibagi-bagi. di sini. Pasti entar di dalam ruangannya pun ceilingnya nggak terlalu tinggi Iya, kan berarti. terlalu tinggi. Oke, Kak Marta, bisa dijelasin dulu nggak di sini berarti ada apa aja, konsepnya seperti apa nih? Jadi kalau villa kan sebenarnya fungsinya nggak usah terlalu banyak, yang penting cukup. Jadi di sini ada kitchen set. Kitchen setnya juga mengakomodasi fungsi yang buat masak
Masaknya juga simple, Masak ringan lah ya. Manasin, nyuci gitu. Jadi memang nggak terlalu ribet lah ya kalau untuk kitchen set seperti itu. Dan warnanya juga masih hitam lah, menyatu ya. Betul, masih hitam menyatu. Oke, ini ada pintu juga Ada aku pintu lihat. ke kamar mandi. Tapi pintunya emang semua dibikin seamless Iya gitu ya. betul, kita bikin seamless. Jadi karena ini kan pintunya pivot ya, jadi dia harus ada penahan sih, biar dia nggak dua arah, Iya. aja searah aja. Gitu. Soalnya kan dia bisa dua arah kan. Bisa dua sebenarnya. arah gitu. Tapi di sini untuk ke arah sana ya. Ayo Iya. kita bahas dikit nih kamar mandinya. Ini sampai di kamar mandinya pun benar-benar unik banget konsepnya ya kayak di sini. Bahkan di sini kebagi lagi areanya untuk area basahnya ya. Iya, untuk bathtub, shower, terus di sini untuk closet dan wastafel gitu. Bahkan di sini tuh dikasih bathtub juga, tapi unik karena di atasnya ada skylightnya. Iya, betul. Jadi memang kita tuh di sini ya sebenarnya cukup aja pakai sinar matahari gitu. Tetap ada shading ya kalau dari bangunan jadi nggak terlalu panas. Sebenarnya ini juga ada satu detail yang menarik bahwa sebenarnya si di atas rangka atap ini kan ada kaca. Tapi dia kita nggak pasin si rangkanya, nggak nempel ke dinding ini biar ada penghawaan alami, agak overtaken dikit biar nanti ada hawa alami masuk gitu. Jadinya juga nggak pengap ya di Iya, dalam kamar betul, nggak mandinya ya. pengap. Karena kan emang ini juga yang tadi kita udah bilang nggak terlalu tinggi Nggak kan. terlalu tinggi, betul. Iya di sini. Kita ke area living. Ya kalau area living ini emang nggak terlalu besar, tapi kalau kita buka semua pintunya ya bisa integrate sama area luar gitu. Dan itu juga sebenarnya pengalaman eksklusif sih menurut saya. Kenapa lokasi juga di Bandung Atas, kita harus punya ruangan yang terbuka gitu. Jadi pengalaman ruangnya tuh lebih eksklusif lah dibanding dengan villa-villa yang ada di kota gitu. Iya, karena di Bandung Atas ini kan cukup dingin juga ya. Iya, Jadi ruangannya ya dibikin seperti ini ya. Iya, Bahkan nggak cuma di sini, aku lihat di sisi sini pun Betul. juga nggak dibuat tertutup. Ya, Dibikin kita terbuka emang juga jarang ya. sih menempelkan bangunan ke area dinding benteng karena kan sebenarnya kita bisa ngambil udara ya dari sini gitu. Jadi sebenarnya asal orang bisa masuk untuk bersihin area samping ini, sebenarnya kita jarakin tuh nggak masalah. Dan sebenarnya kan nggak perlu yang terlalu lebar banget Iya ya. betul, Udah kayak cukup satu ya. orang cukup, ya itu sudah cukup sih Sudah untuk cukup. bersihin yang penting Oke. gitu. Nah di sini juga berarti emang benar sih tadi kayak kata Kak Marta. Jadi indoor outdoornya menyatu ya. Betul. Area livingnya seperti sampai sini Iya. seolah-olah. Padahal ini tuh udah outdoor ya, outdoor Iya. area. Tapi emang ini asik banget karena sebenarnya ini juga bisa tempat makan ya. Iya. Area untuk makan, untuk Area berkumpul makan, di iya. sini. Ternyata bukan fasad depannya aja yang cantik, belakangnya juga ya. Iya, kalau misalnya depannya kan agak lebih tertutup ya. Karena kan untuk secure juga. Tapi kalau di sini tuh lebih kacanya lebih tinggi, lebih transparan gitu. Karena memang ini lebih private gitu areanya. Karena menghadap ke belakang juga ya. Betul. Jadi benar-benar full kaca sampai atas. Asik banget sih ternyata di area belakang sini. Jadi luarnya tertutup tapi dalamnya terbuka. Iya betul. Gitu. Bahkan sebenarnya ini aku juga penasaran ada area apa. Masih ada Oke. tangga lagi ke atas. Jadi sebenarnya ini tuh area servis yang naik ke atas. Kita nggak buat kayak gini karena sebenarnya asli. Ini konturnya memang makin tinggi makin ke belakang gitu. Jadi di sini untuk naruh area servis. Tadinya juga mau jadiin fungsi atau fitur tambahan kayak rooftop gitu. Cuman memang di sini tuh rawan longsor. Jadi kita pergunakannya sebagai servis aja gitu. Bukan untuk fitur tambahan kayak rooftop gitu. Ya untuk secure aja keamanan. Nggak jadi ada rooftop ya? Iya, tapi untuk servis biar maintenance lebih gampang itu terpisah gitu. Tapi nongkrong di sini udah asik banget sih guys. Tadi kita Iya, ngopi-ngopi di sini. betul. Udah asik banget. Nah di sini juga ada sesuatu yang menarik nih. Ada marketnya nih. Tuh, mungkin ini bisa dijelasin dikit nih Kak Marta. Ya, jadi yang tadi saya bilang kalau misalnya dia itu ada dua masa bangunan terpisah. Dan sebenarnya saya mau ngejelasin. Oke. Jadi sebenarnya di antara dua masa bangunan ini, which is di sebelah sini, Sini ya. ya itu tuh bakal ada future plan di mana ada pagar untuk memisahkan taman 1 dan taman 2. Jadi kalau misalnya disewa oleh dua kelompok yang berbeda, itu pagarnya bisa ditutup. Jadi mereka punya taman yang Privasi pribadi. masing-masing juga Iya, ya. betul. Tapi kalau misalnya dua-duanya itu disewa sama satu keluarga, ya pagarnya tinggal dibuka. Jadi tamannya lebih besar kayak gitu. Wah menarik banget tuh. Tapi ini belum ya, nanti ya menyusul Iya, ya. menyusul. Oke, terus ada lagi nggak? Dari bentuk masanya ya kita pengen bikin dia
kayak kelihatan segitiga. Sebenarnya Triabode Villa itu diambil dari kata-kata triangular abode. Jadi itu adalah kita ambil dari bentuknya yang segitiga. Kalau abode itu karena ini tuh sebuah villa yang mengusung atau yang terdapat di area yang dekat sama alam gitu. Jadi namanya Triabode Villa. Triabode itu. Jadi villa yang dekat dengan alam yang berbentuk segitiga. Iya, betul. Itu artinya guys, Iya. ternyata. Tapi emang ya dari marketnya aja emang kelihatan panjang ya. Iya, dia Berarti panjang. sampai belakang sini kira-kira 30 lah ya tadi ya. Iya, sekitar Kisaran segitu ya. Kita main ke belakang lagi ngelihat dari belakang ya kayak Iya. ini yang tadi di-mention bangunan yang satunya. bangunan yang satunya. Untuk sekarang sih fungsinya lagi digunakan ya di dalam tuh. Jadi belum terorganize. Tapi di luar tuh kelihatan masa bangunannya tuh memang beda besarnya, Ketinggiannya skalanya, juga ketinggiannya beda. Dan sebenarnya kalau masuk ini vibes-nya agak beda nih, karena di sini kita pakai finishing GRC. Kalau misalnya di sini kita finishing veneer. Jadi memang kita juga bikin pengalaman ruang dari finishing itu yang berbeda gitu. Nah, kalau ini strukturnya benar-benar terlihat jelas ya. Iya, Kak, ya. terlihat jelas. Ini bajanya dan ini sandwichnya. Sandwichnya. Jadi sandwichnya itu ada di dalam sini, Sandwichnya ada di dalam, di dalam sini. dilapis ya. Ini dilapis oleh si wood composite. Oke, menarik ya. Sampai atas loh. Iya, betul. Sampai atas itu Sampai tinggi atas banget. kita pakai tekstur kayu. Keren, keren, keren. Kak, kita lanjut lagi ke dalam. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan banget ada tangga yang lucu itu loh. Iya, melingkar ke ada atas. melingkar. Berarti kalau aku lihat dari sini, di situ ada ruang, di atas pun ada ruang lagi Betul, ya. betul. Berarti kamar semua itu Iya, ya. itu kamar semua. Oke, ayo kita lanjut ke atas. Oke. Kamar tamu. Nah, tangganya juga emang dibikin hanya untuk satu orang aja ya aksesnya Iya, ya kayak di sini. betul. Karena kalau misalnya dibuat terlalu lebar ntar juga jadi sempit ya Iya, Kak, ruangan di menghabiskan bawahnya tempat. ya. Nah, kalau untuk struktur tangganya sendiri nih Kak, kenapa bisa diceritain nggak pakai material ini kenapa? Iya, karena kita emang mengejar ringan ya deluxe-nya. Karena kan sebenarnya ruangannya itu nggak terlalu besar. Jadi kita nggak pengen terlalu masif. Maka itu kita pakai material atau strukturnya tuh dari besi pipa. Tapi kita handrailnya ini kita pakai bengkirai. Jadi ini kayu solid asli. Iya, kalau ini solid ya. Solid asli gitu. Dan di sini juga tangga putarnya sama, strukturnya itu besi. Ininya kita pakai bengkirai biar lebih safety. Jadi bolong-bolongnya ini nggak gede banget karena ada si bengkirai yang bentuknya vertikal. Cuman apakah ini udah aman kalau misalnya anak kecil gitu Kak? Ya kita selalu sih lihat dari lebarnya ya. Kita nggak pengen terlalu besar gitu. Jadi ini masih safety. Aman ya udah ya. Nah, Oke. Nah, ini kalau aku ngelihat ini juga pakai composite wood ya Kak ya. betul. Kalau komposit itu tuh sebenarnya dari bahan daur ulang. Makanya kita di sini sebenarnya sustainable banget sih untuk materialnya gitu. Nah, ini juga menarik untuk dindingnya nih Kak. Iya, betul. Jadi kalau dinding tuh pakai veneer kayu. Kalau veneer itu emang teksturnya benar-benar udah Bener-bener menyerupai kayak kayu banget ya. Karena kan looks-nya emang di sini udah kayu, ada yang kayu asli kayak bengkirai ini. Jadi ini nggak mau kalah gitu teksturnya. Jadi tetap pakai veneer gitu, veneer kayu. Jadi tetap nyatu semua, bahkan ini tuh di-extend sampai atas bahkan. Betul, sampai atas. Wah, sampai atas itu ya. Semuanya pakai veneer. Kita kesini dulu nih Kak. Ya, Nah, pintunya emang ciri khasnya dari depan sampai dalam semua kayak gini Iya, ya. jadi seirama semua. Seolah-olah menyatu aja sama dindingnya. Oke, ini juga handle-nya panjang banget sampai bawah. Iya, besar banget. Oke, ini kemana ya? Kamar tidurnya. Langsung ngantuk kayaknya langsung masuk ke sini. Homey banget ya, aku ngerasanya pas masuk sini. Karena memang dari finishing kali ya, karena kayu semua kan jadi homey gitu. Dan karena ini nggak terlalu tinggi, Iya. jadi seolah-olah kita kayak dipeluk gitu loh. Iya, Iya betul. kan? Dan cukup sih sebenarnya dengan tinggi segini gitu. Nah, untuk kamarnya juga emang ya udah dibuat simple aja sesuai Iya, fungsinya ya. betul. Loose furniture aja sih, tapi karena ownernya pengen sesuatu yang lebih fleksibel gitu, jadi dibuatnya loose furniture aja. Dan nyaman banget sih emang. Tapi emang nggak lupa dikasih bukaan juga di sini ya kayaknya. Iya. Masih terang ya, ada pencahaya dari Kasih luar bukaan ya. juga. Nah, sebenarnya ini juga ada fungsi yang lucu sih. Mungkin kelihatannya dari sini. Jadi kita tuh selalu menutupi outdoor AC. Bukan balkon gitu, fungsinya untuk menutupi outdoor AC. Iya, jadi kayak ada rumahnya ya. Iya, jadi nggak kelihatan dari luar gitu. Dari luar nggak kelihatan, padahal dari sini kelihatan ya. Oh, ternyata outdoor AC aku juga baru lihat. Iya. Ternyata outdoor AC di situ. Oke.
Ayo Kak Marta, kita lanjut ke atas. Iya. Ini berarti tuh disebutnya bukan lantai 3 juga sebenarnya ya? Iya, sebenarnya mezanin sih. Mezanin Bisa juga lagi ya. disebutnya. Dan emang unik banget, ini tangganya juga jadi focal point ya? Iya, betul. Karena kan udah nggak ada space untuk naruh tangga yang konvensional kan. Jadi memang dibikinnya tangga putar, tapi juga jadi ikoniknya dari bangunan yang ini gitu. Iya, estetik juga tangganya. Tapi sesuai fungsinya guys. Iya, betul. Wih, di atas ini kamarnya ya sama sih, konsepnya masih kayu-kayu. Cuman dia agak beda ya? Iya, betul. Agak beda. Kalau ini bisa integrate sama living room. Karena ini bentuknya kayak mezanin kan. Jadi sebenarnya ruangan ini juga fleksibel. Kalau misalnya nggak dipakai sebagai kamar tidur juga nggak masalah gitu. Jadi memang kenapa Loose Furniture juga alasannya itu sih. Karena kita pengen ada flexibility. Oke, nah dari atas ini kalau kita menghadap ke sana, nah itu kelihatan yang tadi di-mention sama Kak Marta tuh bagian atas itu ya Kak? Iya, betul. Kelihatan dari sini semuanya. Karena di situnya emang bagian situ full kaca. Wih, menarik banget nih. Oke, kita lanjut ke bawah. Akhirnya di closing ini ada tambahan personil yang masuk ya. Halo. Siapa Anda? Silakan perkenalkan diri dulu biar teman-teman tahu. Nah, saya Yesa dari Aksen juga, sebagai arsitek juga. Sebagai arsitek juga, oke. Temenan berarti ya? Iya, dia studio manager BTW. Oh, oke, studio Pak manager. ini merendah. Sukanya ngejokes. Oh, pantas dari tadi ngawasin. Maaf ya, nggak tahu Nggak tadi. apa-apa. Aman. Oke, biasanya tadi kan kita udah keliling Iya. nih, Mas. Nah, di closing ini tuh biasanya teman-teman tuh penasaran nih, budgetnya berapa? Kalau budgetnya untuk Triabody sendiri ya berarti, itu di angka 1,2 sampai 1,5. Udah masuk ke furnitur juga. Oh, udah sama furniture? Iya, heeh. Oke. Memang ada beberapa tambahan karena dalam tahap ini konstruksi itu kan ada perpindahan dari kontraktor. Jadi ada perpindahan yang budgetnya mungkin ada sedikit lebih gitu. Oke, dan itu di tahun berapa? Kalau pembangunan itu 2020. 2023. 2022. Desain 2021. 2022. Oh, berarti berakhir di 2023. Iya, Iya, betul. Udah jadi ini. Terus Iya. kita beberes untuk di shoot itu 2024. Oke. Kalau proyek yang lagi berjalan di mana lagi nih Aksen nih? Ada sih lumayan Di banyak. Bandung-Bandung sini apa lagi di Jakarta apa di mana? Jakarta Di kita Jakarta. ada Rumah sebenarnya tinggal lebih juga banyak ya? justru Jakarta. Kita lebih banyak komersial sebenarnya. Tapi untuk residensial juga ada beberapa. Oke. Kalau teman-teman ada yang mau pakai jasanya Aksen bisa ngontak kemana? Bisa kontak ke website kita di aksenstudio.com. Iya. Ada Instagramnya juga mungkin? Ada. Ada Instagramnya apa? Aksen Studio. Oke. Ada lagi yang mau dipromokan? Boleh? Iya, itu sih. Udah ya? Tunggu. Boleh loh. TikToknya apa kalau ada? Iya, boleh. kita ada juga sih beberapa program Instagram edukasi namanya Roret. Terus Oke. kita juga ada program research and development. Itu kita ngeluarin produk Amular Home namanya. Jadi itu rumah under 500 juta. Wih, menarik Gitu. tuh. Untuk ya generasi Z ini yang mungkin kesulitan mencari rumah, bingung gitu, ini tuh udah rumah yang bisa mengakomodasi keluarga kecil tapi juga bisa bertumbuh gitu. Nah, itu penonton kita sukanya yang kayak gitu. Budget under iya. 500. Cek Amular Home atau Instagramnya N Company namanya. Oke, siap. Double A. Oke. Mas Yesa mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ada pesan-pesan? Kalau dari saya kayaknya cukup. Udah ya, singkat ya. Udah munculnya di akhir cuma dikit doang. Nggak apa ya teman. Ada aja. Oke, makasih ya teman-teman yang udah nonton sampai akhir videonya. Pokoknya kalau kalian ada yang mau tanya-tanya, tadi udah di-mention ya Instagramnya, webnya, dicek aja ke sana. Oke, thank you. Jangan lupa juga subscribe, like, comment, dan follow Instagram kita juga, Wicakson Sajana, dan TikTok kita, Wicak Miftah. Instagram Inspira Homes juga. Bye-bye. Bye. Kamar mandinya, aduh basah lagi, bentar mbak. Cepet kos kaki dulu, cepet kos kaki. Oh iya, oke. Kok harus itu? Kan di ujung. Iya, betul. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Aku bingung lagi mau tanya apa.